They formed a new brotherhood called the Freemasons in honor of the builders of the Great Temple. Simbol-simbol Freemason telah menjadi subjek teori konspirasi sejak organisasi rahasia ini didirikan pada abad ke-18. Karena paranoia tentang Freemason dan keraguan yang muncul dari kode rahasianya, orang-orang melihat simbol-simbol mereka dan mulai percaya bahwa Freemason mengirim pesan-pesan rahasia di baliknya. Sudah banyak tuduhan bahwa mereka melakukan segala macam hal, mulai dari bersekongkol dengan makhluk luar angkasa, praktik seksual menyimpang, melakukan ritual goib, hingga konspirasi mengendalikan dunia. Sebenarnya, Freemason adalah subjek yang relatif tidak jelas, dengan banyak mitos seputar organisasinya. Tidak ada yang tahu persis tentang organisasi ini, latar belakang, visi, dan misi apa yang mereka bawa. Internet hanya berfungsi untuk menghidupkan kembali mitos-mitos tentang mereka. Bagian belakang uang $1 menampilkan lambang besar Amerika Serikat. Lambang tersebut mencakup sebuah mata yang dikenal sebagai Eye of Providence dan sebuah piramida yang umum diyakini sebagai simbol rahasia Freemason dan Illuminati. Tetapi, para founding father Amerika membantah hal tersebut. Mereka menyangkal bahwa Eye of Providence dimasukkan sebagai atribut dan personifikasi dari mata ilahi atau mata Tuhan yang melihat segalanya. Seperti nama dan penggunanya di masa lalu, simbol ini diciptakan untuk melambangkan Tuhan yang mengawasi umat manusia dengan penuh kasih sayang dan diwakili oleh piramida bertingkat yang berarti dibangun agar bisa bertahan lama. Washington District of Columbia atau yang lebih akrab disebut Washington DC, dalam pandangan banyak kalangan menyebut ibu kota ini sebagai The Great Lodge of Mason. Tata ruang kotanya syarat nuansa masonik. Kenyataan ini bukanlah tidak diketahui oleh para penduduk Washington DC. Bahkan, sejumlah pemuka gereja mengajukan keberatan terhadap arsitektur masonik yang membangun kotanya tersebut dan mendesak Dewan Kota dan juga pemerintah pusat agar merekonstruksi kembali ibu kota negara ini agar sesuai dengan nilai-nilai kekristenan, bukan nilai-nilai masonik yang syarat dengan unsur penyembahan terhadap Lucifer. Nilai-nilai masonik yang dimaksud adalah simbol jangka dan siku, penggaris, kompas, pentagram, dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa Masonic bersusah payah menyusun sebuah kota agar sesuai dengan simbol mereka? Mungkin daftar Freemason terkenal yang mengesankan dari Napoleon hingga Presiden Roosevelt yang membuat beberapa orang menduga bahwa kelompok ini adalah komplotan kecil yang ingin mengendalikan dunia. New World Order atau tatanan dunia baru tampak tidak asing terdengar di telinga kita. New World Order adalah sebuah target dan tujuan utama Freemasonry. Tujuan New World Order adalah menciptakan tatanan dunia baru, yakni di mana kontrol pemerintahan, agama, dan ekonomi di seluruh dunia berada dalam satu kendali. Implementasinya adalah membuat kekacauan di dunia, termasuk menggulingkan pemerintahan-pemerintahan berdaulat negara lain untuk kemudian disusupi oleh pemerintahan bayangan dari anggota mereka. Tetapi, salah satu sejarawan yang juga anggota Freemason cenderung menolak asumsi di atas. Dia mengatakan bahwa setiap anggota memiliki kebebasan individu dan tidak ada cara mereka bisa diatur oleh satu hierarki tunggal. Freemasonry, secrecy, secret society, 100%. Freemasonry bukanlah agama dalam pengertian tradisional.
karena mereka tidak memiliki doktrin sentral, kitab suci, atau sistem kepercayaan yang terkodifikasi. Sebaliknya, ia menekankan prinsip-prinsip universal seperti persaudaraan, kasih sayang, dan kebenaran. Ritual mereka, meskipun syarat dengan simbolisme, berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Walaupun semua anggota harus percaya pada Sang Agung. Namun, hal itu juga menimbulkan pertanyaan, apakah kepercayaan pada Sang Agung merupakan prasyarat agama atau hanya prinsip moral yang luas?